Kita akan membahas firman Tuhan, pengulangan dari hari kemarin, di mana iman yang besar. Kita akan membahas tentang iman yang besar dari mujizat Tuhan Yesus. Kita membacakan yang pertama, Matius 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Karena aku ini adalah seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang datang, maka ia datang, atau kerja, maka ia akan kerja." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Seperti yang engkau percaya. Ya. Jadi ini cerita tentang Matius 8, Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Kapernaum adalah kampung di mana tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Kapernaum itu kalau kita pergi ke Israel seperti kampung begitu ya, area desa, village. Nah, di area tersebut biasanya ada penguasa atau perwira daripada Roma yang ditempatkan di tempat itu. Jadi mungkin dia berseragam kalau bila tugas, dan dia diberikan tugas untuk menjadi satu pengawas keamanan di daerah tersebut. Dan adalah perwira ini. Dan kalau kita membaca di beberapa Injil lainnya di Lukas, maka kita menemukan bahwa perwira ini juga yang membantu pembangunan bait Allah. Jadi perwira ini adalah perwira yang cukup dikenal di masyarakat, cukup baik di masyarakat. Bahkan beberapa pelayan-pelayan imam bait Allah dan juga para tua-tua berkata kepada Tuhan Yesus lewat pertolongan daripada imam-imam bait Allah. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tolonglah dia karena dia ini menolong pembangunan rumah Tuhan." Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Hambaku sedang sakit, tolong sembuhkanlah dia." Dan Yesus berkata, "Aku akan pergi ke sana dan menyembuhkan dia." Tapi anehnya dia berkata, "Aku tidak layak. Aku tidak layak. Izinkanlah untuk engkau berkata, maka dia akan sembuh." Dan Yesus berkata bahwa belum pernah aku menemukan iman sebesar ini, ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," ayat 10, "sesungguhnya iman sebesar ini, so great faith, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu kita melihat cerita selanjutnya, yakni cerita tentang di Matius 15. Matius 15 ini bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang perempuan Kanaan yang berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita di rumah juga." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, dan dia berkata, "Aku ini hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti bagi anak-anak dan dilempar kepada anjing." Lalu wanita ini berkata, "Benar Tuhan, tapi anjing itu, bukankah anjing juga makan daripada remah-remah tuannya?" Maka Yesus berkata, perkataan yang mirip dikatakan kepada perwira di Kapernaum tersebut, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dua kali ditulis, "Hai ibu, besar imanmu, you have great faith." Lalu kepada perwira Kapernaum, "So great faith." Iman yang besar. Apa iman yang besar? Dua perikop ini mengajarkan kita. Yang pertama, kepada ibu ini ditulis, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang kau kehendaki, ya. Bayangkan apa yang Anda kehendaki. Bayangkan dulu.
Dan iman Anda dapat membuat Tuhan melakukan seperti Anda bayangkan. Lalu yang di Perwira Kapernaum ditulis, imanmu besar sekali. Lalu dikatakan, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau percaya. Pada pagi hari ini, pertanyaan saya, apabila Anda melihat akan tayangan ini, pagi ini live, secara live, apa yang engkau percaya? Apa yang engkau kehendaki? Bayangkanlah itu, saudara. Pagi hari ini jangan bangun dengan beban, jangan bangun dengan perkataan-perkataan yang negatif, jangan bangun dengan aduh hari ini, aduh betapa berat, betapa susahnya cicilan, aduh saya akan menghadapi rumah sakit, dokter dan sebagainya, aduh Tuhan tolong saya. Hari ini saudara, marilah kita mulai menambahkan iman kita. Apa yang engkau percaya pada pagi hari ini? Apa yang engkau bayangkan pada hari ini? Apa itu? Lalu datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengan iman kita, apa adanya iman kita, dan percaya apa yang kita kehendaki, apakah itu adalah hal yang baik. Bayangkan hal yang baik pada keluarga saudara. Bayangkan hal yang baik terjadi pada rumah tangga, kepada kehidupan, kesehatan, pekerjaan, kepada keuangan kita pada pagi hari ini. Oh Tuhan, aku membayangkan, aku kehendak untuk bebas daripada hutang. Bagus itu saudara. Bayangkanlah itu, bayangkanlah yang baik. Bayangkanlah yang baik di mana, oh Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberkati usahaku, usaha onlineku hari ini. Bayangkanlah itu, bayangkanlah hal yang baik, apa yang kau percaya, apa yang kau kehendaki. Maka terjadilah sesuai itu. Itu dasar daripada iman. Lalu kalau kita melihat dua kisah ini, saya catat di dalam catatan saya, bahwa keduanya bukan orang Israel. Yang pertama, perwira di Kapernaum itu adalah orang Roma. Yang kedua, wanita ini adalah wanita Kanaan. Dua-duanya bukan orang Israel, tetapi dua-duanya datang menghadap kepada Tuhan. Jadi saudara tidak harus menjadi pelayan Tuhan, atau saudara harus menjadi satu anggota gereja tertentu, gembala atau pendeta yang terkenal, atau mungkin, tetapi siapapun Anda hari ini yang menonton, apabila Anda taruh iman terhadap Tuhan Yesus, mujizat itu dapat terjadi. Yang berikutnya adalah keduanya ini rupanya bukan orang yang egois. Yang pertama kita membaca perwira di Kapernaum. Apabila Anda datang kepada seorang tuan, seorang raja segala raja yang punya kemampuan untuk menyembuhkan, tentunya dia akan berkata, Tuhan aku dulu dong. Lalu wanita itu juga berkata, aduh Tuhan mungkin saya miskin dan sebagainya. Tetapi dia berkata, perwira Kapernaum itu, tolonglah hambaku yang sedang sakit ini. Lalu yang satunya lagi, anak perempuanku sedang sakit. Dia tidak egois. Padahal dia berhadapan dengan raja di atas segala raja. Dia bawa orang lain. Keduanya adalah seorang pejuang. Tentunya perwira ini seorang pejuang. Dan wanita tadi juga seorang pejuang. Karena untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mudah. Anda harus melewati banyak orang. Bahkan Yesus pun telah mengusir dia, tetapi dia tetap bertahan. Nah, yang terakhir, yang terpenting adalah bagaimana memiliki iman yang besar. Mari kita lihat yang pertama terhadap wanita ini. Tuhan Yesus berkata kepada dia, makanan diberikan kepada anak, bukan kepada anjing. Lalu wanita ini berkata, ya Tuhan benar, aku anjing aja. Tapi anjing itu makan remah-remah dari tuannya. Boom. Dan Yesus berkata, besar imanmu. Dan perwira ini datang. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa perwira ini dihormati di tempatnya. Dihormati bahkan oleh para tua-tua. Jadi berarti dia pegang power, kekuasaan. Tapi pada waktu dia bertemu Tuhan, dia tempatkan dirinya, dia berkata tadi di satu ayat, di ayat ke-13 tadi saya ingat, dia berkata, I am not worthy to receive you. Aku ini tidak layak untukmu, ya Rabi, atau ya Tuhan, Tuanku. Dia berkata, Tuanku, guruku. Aku tidak layak, padahal dia paling berkuasa. Nah,
Wanita tadi menempatkan dirinya di bawah pada strata masyarakat dulu. Ya, kalau memang saya harus jadi anjing, saya ini anjing. Dan saya makan daripada remah-remah yang jatuh daripada meja anak-anak. Dan perwira di Kapernaum ini berkata, aku tidak layak. Padahal dia ada di posisi paling atas. Jadi rupanya iman yang besar, great faith, itu didapati justru di tempat yang paling rendah. Great faith terdapat di tempat yang paling rendah. Hari ini saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dengan berkata, Tuhan, kekuatan kami terbatas, kehebatan kami terbatas, koneksi kami terbatas. Tapi kami merendahkan diri kami. Kami tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Rendahkanlah hatimu. Di situ imanmu tambah besar. Tambah lemah saudara, tambah kuat dia. Jadi pada pagi hari ini engkau bayangkan apa yang kau kehendaki. Engkau percayalah apa yang kau percaya akan terjadi bagimu. Tetapi dengan rendah hati, tahu diri. Aku tidak layak Tuhan untuk menerima anugerah ini. Seperti perwira di Kapernaum itu. Dan seperti wanita yang menempatkan posisinya sungguh di bawah. Bahkan remah-remah saja cukup. Perwira ini berkata, satu patah kata saja Tuanku is enough. Jadi artinya dengan kerendahan hati di tempat yang rendah, engkau mengangkat tanganmu pada pagi hari ini. Dan itu menjadi iman yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa pada siapapun yang menonton live pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan, biarlah apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka percaya pada hari ini terjadi yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan masih mengerjakan mujizat-mujizat yang besar bagi setiap kami. Bagi yang susah, bagi yang perlu penghiburan, bagi yang sedang tidak ada jalan keluar. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan memberi jalan keluar. Dan pada hari ini biarlah Engkau menerima mujizat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pujilah Tuhan.